Putri Ayu Ratnaningsih ingin memberi penjelasan tentang pembaharuan Turki Utsmani. Untuk itu, let's get to the last. Kushit about to go down. Baik, saya akan menjelaskan tentang skema materi pembaharuan Turki Utsmani. Yang pertama ada aliran barat, di mana aliran barat ini merupakan kontak pertama kalinya sewaktu terjadi konfrontasi fisik dengan barat untuk menjatuhkan Bina pada tahun 1683. Kontak manusia ini justru menimbulkan kearifan Turki akan ketertinggalannya dalam bidang strategi perang dan militer. Kemudian Sultan Mahmud II mengirimkan duta-duta untuk belajar dari barat. Maksudnya yaitu beliau mengejar ketertinggalannya tersebut dengan dikirimkannya duta-duta, kemudian belajar banyak dari barat, yang kemudian melalui duta-duta mulailah ide-ide pembaharu tersebut di Turki. Beliau juga yang membangun sistem kemiliteran dan administrasi dengan mencontoh Eropa Barat. Meskipun ia berhasil melumpuhkan perlawanan kelompok Janissary yang menentangnya, pembaharu yang dilakukan tetap gagal karena mendapat tantangan dari ulama yang tidak setuju pembaharu pro-barat serta kritikan kaum intelektual yang merasa kebebasan berpikir dan ruang gerak dibatasi oleh Sultan. Mereka seperti itu karena bisa dibilang kalau Sultan Mahmud II ini pro dengan barat. Kemudian tokoh terkemuka yang termasuk aliran barat ini adalah Tevfik Fikr, yaitu tahun 1867 sampai 1951, dan Dr. Abdullah Jaudrat yang hidup pada tahun 1869 sampai 1932. Tevfik Fikr adalah seorang sastrawan. Ia banyak menyerang tradisi lama, termasuk paham-paham keagamaan tradisional, sebagaimana para tokoh pembaharu di Mesir yang menyerang paham fatalisme, di mana Allah dalam paham ini tergambar sebagai Tuhan yang tidak adil dan diserupakan dengan raja yang zalim. Penyerangan model seperti ini di tengah masyarakat Turki yang masih tradisional pemikiran agamanya menyebabkan ia divonis sebagai musuh agama. Kemudian Abdullah Jaudat, sebagaimana Pangeran Abdullah Pangeran Ahabuddin, merupakan salah seorang tokoh yang mendirikan perkumpulan persatuan dan kemajuan yang memandang perlunya diadakan pembaharu sistem sosial dan tatanan masyarakat Turki, bukan diadakan perubahan sistem atau penggantian sultan. Ia melihat bahwa kelemahan Turki Utsmani, baik pemerintahan maupun umat Islam di Turki karena kejahilan, kemalasan, percaya kepada superstisi dan kepatuhan kepada para ulama yang bodoh, yang semua ajarannya dianggap Islam. Kemudian yang kedua adalah aliran Islam, di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa hukum Tuhan merupakan undang-undang dasar. Sebagaimana negara Islam menurut aliran ini adalah negara yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Hukum selain hukum Tuhan tidak diakui. Oleh karena itu konstitusi tidak dibutuhkan. Hukum Tuhanlah merupakan undang-undang dasar. Dalam Islam, pembuatan hukum atau syariat hanya Tuhan, sedangkan yang berhak memberikan penafsirannya adalah ulama, bukan parlemen. Oleh karena itu, negara itu membutuhkan menurut mereka harus diatur oleh kaum ulama. Bisa disebut konsep di sini yaitu din udalfat, persatuan paduan antara agama dan negara mencapai kesempurnaannya. Kemudian di bidang ekonomi itu mereka menolak kapitalisme dan individualisme barat, begitu juga sosialisme dan komunisme. Meskipun demikian, seorang tokoh aliran ini yaitu Ahmad Nazmi tetap menganjurkan agar umat Islam mempelajari dasar-dasar ekonomi modern untuk kemajuan Turki. Kemudian dalam masalah pendidikan, aliran Islam ini tidak menentang untuk masuknya ilmu pengetahuan barat dan kurikulum madrasah.
yang mereka tentang ialah pembinaan nilai-nilai sekuler melalui pendidikan. Oleh karena itu, mereka ingin membuat sistem pendidikan yang kuat nilai-nilai keislamannya tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu aliran nasionalis. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa yang pertama itu harus ada pemisah antara ibadah dan muamalah. Kemudian dipisah menjadi ibadah sebagai urusan para ulama, sedangkan muamalah itu merupakan urusan negara. Karena sebelumnya itu masyarakat kerajaan Turki dikelompokkan menurut agamanya masing-masing yang ditentukan yang dianutnya, sehingga mereka berkotak-atik dalam milit Islam, milit Yahudi, milit Kristen, dan seterusnya. Kemudian ketika paham nasionalisme berkembang di barat, sistem milit terancam keberadaannya di Turki. Dan menurut aliran ini, Turki Utsmani mengalami kemunduran. Bisa disebabkan karena keengganan umat Islam untuk mengakui adanya perubahan dan menerima intervensi baru terhadap ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman. Aliran ini juga menolak meniru Barat secara radikal, tetapi juga menolak kehadiran institusi-institusi tradisional yang dianggap menghambat adanya kemajuan. Meskipun demikian, mereka ingin menghidupkan kembali kebudayaan Turki yang dijiwai oleh Islam, bukan syariat. Nah, kita balik lagi di slide aliran nasional ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan ada ibadah yang diurus ulama, sedangkan muamalah itu diurus negara. Mengapa? Karena muamalah menurut mereka merupakan adat kebiasaan yang kemungkinan dikukuhkan oleh wahyu. Adat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, syariat yang berkaitan dengan muamalah juga harus berubah pula. Dalam kata lain, syariat harus bersifat dinamis seperti adat. Sedangkan ibadah di sini yaitu menjadi urusan ulama dan persoalan semuanya itu ulama yang menentukan. Meskipun pemisah yang mereka usulkan itu masih belum mengantarkan Turki kepada negara sekuler. Karena apa? Karena negara masih mengurusi masalah pendidikan agama atau madrasah. Kemudian yang di bawah itu tertulis Sultan Sulaiman dalam kurung 1520 sampai 1556 merupakan puncak kejayaan dinasti Umayyah. Itu maksudnya dituliskan di situ kan merupakan puncak kejayaan dinasti Umayyah. Karena apa? Karena dikarenakan Sultan Sulaiman ini melahirkan 3 aliran pembaharu seperti yang di atas tadi, aliran barat, aliran Islam, aliran nasionalisme, seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya kita akan mulai dari Sultan Salim ketiga pada masa kekuasaannya di tahun 1786 sampai 1807, di mana beliau itu sebagai penguasa dinasti Turki Utsmani. Saat itu beliau melihat kemajuan Eropa Barat ini sebagai sesuatu yang mempesona dan sekaligus yang mengkhawatirkan dunia Islam secara umum. Yang mempesona menurut beliau adalah karena Eropa Barat yang pernah kalah dalam perang salib melawan Islam, dalam tempo yang relatif singkat berhasil membangun negerinya secara pesat. Namun kekhawatirannya juga ada dikarenakan kemajuan dunia barat tersebut merupakan ancaman bagi stabilitas Turki Utsmani sendiri. Oleh karena itu, Sultan Salim ini segera melakukan usaha-usaha pembaharu bagi negerinya, yaitu diantaranya pembenahan bidang militer dan sistem. Kemudian beliau juga saat melakukan pembaruan ini, beliau tidak mencontoh Eropa, melainkan tetap mengikuti jalur tradisional dengan mengintegrasikan konsep-konsep Islami. Namun usaha ini tuh gagal dan mendapat tentangan dari kelompok Janissary, yakni kelompok militer yang sudah mapan. Kemudian
kegagalan Sultan Salim ketiga ini hendak diteruskan oleh penerusnya, yaitu Sultan Mahmud II, di mana tahun berkuasanya yaitu pada tahun 1808 sampai 1839. Kemudian kita lanjut kepada Sultan Mahmud II, di mana kekuasaannya di tahun 1808 sampai 1839 Masehi. Nah, sebelum apa saja sih yang dilakukan oleh beliau, kita lebih baik mengenal lebih gimana kesultanan pada masa Sultan Mahmud II ini. Di bagian pertama dari masa kesultanannya ialah ia disibukkan dengan peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah melakukan pembaharuan di bidang militer dengan membentuk suatu korps tentara baru di tahun 1826 Masehi yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir. Nah, Sultan Mahmud II ini dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat pada tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat kebiasaan lama. Sultan Mahmud II juga mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan Kerajaan Utsmani. Menurut tradisi Kerajaan Utsmani sendiri dikepalai oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa Raja Utsmani mempunyai dua bentuk kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan memerintah negara, dan yang kedua adalah kekuasaan menyiarkan serta membela Islam. Kemudian kita lihat di bawahnya itu ada pembaharuan di bidang pendidikan, di mana kurikulum madrasah ditambahkan dengan pengetahuan umum dengan tujuan generasi selanjutnya bisa menghadapi era modern seperti di barat. Nah, kenapa? Karena Sultan Mahmud II ini mencoba membangun sistem kemiliteran dan administrasi dengan mencontoh Eropa Barat. Meskipun ia berhasil melawan kelompok Janissary dan menentang pengaruhnya, beliau mengalami kegagalan dengan pembaharuan yang dilakukannya, yaitu mendapat tentangan dari ulama yang tidak setuju dengan pembaruan pro-barat. Kemudian bahkan ia mendapat kritikan kaum intelektual yang merasa kebebasan berpikir dan ruang geraknya itu dibatasi oleh sultan. Kemudian Turki Utsmani merosot dan mendapat predikat The Sick Man of Europe, atau bisa disebut juga orang sakit Eropa. Kemudian setelah kegagalan Sultan Mahmud II ini, negeri Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Abdul Majid. Masa kekuasaannya yaitu tahun 1839 sampai 1861 Masehi. Kemudian kita lanjut kepada Kesultanan Abdul Hamid di tahun 1839 sampai 1861. Nah, beliau ini tuh mencoba melanjutkan langkah pembaharuan yang dirintis oleh Sultan Mahmud II. Ia melancarkan program yang kemudian disebut Tanzimat dengan ide-ide dasar yang diilhami oleh semangat westernisasi dan demokrasi ala barat dan Eropa, namun tetap mengintegrasikannya dengan unsur-unsur keislaman. Nah, bisa dilihat kan yang dari sebelah kiri di sini, slide-nya di sini dijelaskan bahwa Tanzimat berasal dari kata dari bahasa Arab, yaitu nazoma yunazimu tanzimatan, dan mengandung arti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Dan di zaman itu memang banyak yang diadakan pengaturan dan undang-undang baru.
Secara umum, program Tanzimat ini berusaha mewujudkan suatu sistem hukum yang menjamin kebebasan persamaan bagi segenap rakyat, berusaha mewujudkan suatu negara modern, mengusahakan kemajuan ekonomi dan mendorong pengembangan institusi-institusi kebudayaan modern. Nah, kemudian merupakan bisa dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian itu di bawah kan ada Piagam Had 1 Sharif Kulhan dan Piagam Had 1 Humayun. Itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat. Itu yang isinya yang pertama adalah Piagam Had 1 Sharif Kulhan tahun 1839 yang menjelaskan bahwa masa permulaan kerajaan Utsmani, syariat dan undang-undang negara dipatuhi, dan oleh karena itu kerajaan menjadi besar dan kuat dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Tetapi pada masa 1500 tahun terakhir, syariat dan undang-undang tak diperhatikan lagi, dan sebagai akibatnya kemakmuran rakyat hilang untuk digantikan oleh kemiskinan, dan kebesaran negara lainnya ditukar oleh kelemahan. Kemudian yang kedua adalah Piagam Had 1 Humayun pada tahun 1856 Masehi, yang isinya itu yang menjelaskan desakan orang Eropa pada kerajaan Turki Utsmani yang menginginkan ada persamaan hak antara orang Islam dan orang non-Islam di Turki Utsmani pada masa itu. Kemudian di sebelahnya itu tokoh-tokoh pada masa Kesultanan Abdul Majid itu ada Mustafa Rashid, Mustafa Sani, Mahmud Sadiq Rifat, Pasha, Ali Pasha. Nah, tokoh-tokoh tersebut memiliki beberapa seperti kayak ungkapan atau bisa disebut slogan, kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah Mustafa Rashid, yaitu kemajuan Eropa disebabkan oleh kemajuan iptek, dikunjungi tingginya toleransi umat beragama, menjunjung tinggi pendidikan yang universal. Sedangkan Mustafa Sani, yaitu apabila Turki ingin maju, maka ia harus meniru sebagaimana yang terjadi di Eropa. Kemudian yang ketiga adalah Mahmud Sadiq Rifat Pasha. Beliau berkata itu Turki dapat mencapai peradaban modern bila ia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat, kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri dan membatasi kekuasaan absolut sultan agar ia tidak berbuat sekehendak hatinya. Kemudian Ali Pasha yang terakhir yaitu penyembuhan hukum pidana dan mendirikan sekolah Galatasaray yang mengajarkan pengetahuan umum berbahasa Perancis. Kemudian di bawahnya itu ada kritikan tentang gerakan Tanzimat tersebut. Nah, yaitu diantaranya kedua piagam yang menjadi dasar pembaharu Tanzimat mengandung faham sekulerisme, sikap pro-barat yang dianut pemuka-pemuka Tanzimat. Kemudian yang terakhir adalah sikap otoriter yang dipakai sultan dan menteri-menterinya. Gerakan Tanzimat berakhir dengan wafatnya Ali Pasha di tahun 1871. Dengan berakhirnya gerakan Tanzimat, kemudian muncul pembaharu Turki yaitu Utsmani Muda. Kemudian menyadari kegagalan di masa Kesultanan Abdul Majid II, kaum intelek muda tampil di depan dengan melontarkan gagasan-gagasan pembaharuannya, yaitu bisa disebut intelek itu dengan Utsmani Muda. Bisa dilihat di slide di sini. Tujuan mereka yaitu satu, mentransformasikan ide-ide barat dan mencoba menyesuaikan ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang kedua, merubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Kemudian tercatat tokoh dalam pembaharu Utsmani Muda adalah Zia Pasha, Nami Kemal, Ali Suafi,
Kemal dan lain sebagainya. Meskipun mereka menjadi pengajur ide-ide liberal tentang kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, konstitusionalisme, modernisme Islam dan sebagainya, pemikiran mereka tetap berpijak pada landasan Islam. Kemudian tokoh pemikiran Islam Indonesia Harun Nasution pernah menyebutkan bahwa kaum Utsmani muda justru menentang pembaharuan yang sekedar meniru Barat dalam segala-galanya. Itu sebabnya mereka memberi kritik keras kepada pembaharuan Tanzimat yang dinilai sudah kurang mengingatkan ajaran-ajaran Islam. Pembaharuan Tanzimat menurut mereka terlalu menggunakan institusi-institusi Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Mereka juga mengaktualisasikan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam dengan ide-ide modern, terutama yang berhubungan dengan pemikiran politik Barat. Kemudian kaum Utsmani muda ini berhasil mewujudkan salah satu cita-cita modernisasinya, yakni meyakinkan Sultan Abdul Hamid yang berkedudukan di Istanbul untuk mengadakan undang-undang dasar bagi kerajaan Utsmani. Akan tetapi kaum ulama tradisional yang merasa dipojokkan oleh gerakan pembaharu tersebut dengan mengatakan bahwa konstitusi baru tersebut tak lebih merupakan usaha membatasi kekuasaan Sultan. Sultan segera membatalkan konstitusi dan menindas setiap gerakan oposisi, serta menjalankan kekuasaan secara absolut. Nah, absolut di sini tuh bukan berarti zaman Sultan tersebut tidak ada pembaruan. Ia mengadakan pembaruan besar-besaran dalam bidang pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Namun, sistem pemerintahan yang despotik telah menyebabkan tumbuhnya berbagai pemberontakan yang bertujuan menggulingkan kekuasaan Sultan. Seperti itu kurang lebihnya. Dalam perjalanannya ini sebelum mereka gagal, kelompok Utsmani muda digagalkan oleh Sultan. Analisis menyebutkan bahwa penyebab gagalnya antara lain gerakan Utsmani tidak didukung oleh kelas menengah terpelajar dan golongan ekonomi kuat. Hal ini karena rakyat belum paham sepenuhnya tentang ide-ide pembaharuan kaum Utsmani muda. Masyarakat justru memahami bahwa ide-ide mereka tidak masuk akal dan terlalu tinggi. Setelah berhasil kalah, kemudian kegagalan ini kemudian membangkitkan Turki muda, gerakan melopori. Jadi kayak misalkan tadi Turki Utsmaninya udah kalah, gagal karena Sultan menggagalkannya. Kemudian hal ini mendorong bangkitnya taruna muda militer yang melopori berdirinya gerakan Turki muda. Nah, kemudian kita lihat di slide yang sama, di sebelahnya itu ada Turki muda. Turki muda ini berdiri karena kekalahan Utsmani muda. Kemudian yang mendorong dan melopori Turki muda ini untuk berdiri. Ya, Turki muda ini juga merupakan kelompok pembaharu pada masa itu. Tokoh-tokohnya itu Ahmad Riza, Mahmud Murad, dan Pangeran Sabahuddin. Ketiganya ini berusaha mengalahkan opini publik dan melancarkan kritik-kritik tajam kepada Sultan lewat berbagai penerbitan kabar dan majalah. Kan tadi ada 3 tokoh. Nah, bisa dilihat di sini di bagian Turki muda dijelaskan bahwa Ahmad Riza itu pada tahun 1858 sampai
1903 itu pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain ingin mengubah pemerintahan yang absolut kepada pemerintahan konstitusional, karena menurutnya akan menyelamatkan kerajaan Utsmani dari keruntuhan adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukannya dengan teologi atau metafisika. Kemudian tokoh kedua yaitu Muhammad Murad pada tahun 1853 sampai 1912. Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya kerajaan Utsmani dan bukanlah pula rakyatnya, namun kemunduran itu terletak pada sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu, menurutnya kekuasaan sultan harus dibatasi. Kemudian yang ketiga adalah Pangeran Shahabuddin berpendapat yaitu yang pokok adalah perubahan sosial, bukan pengganti sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat timur lainnya merupakan corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. Nah, kritikan yang dilancarkan oleh gerakan Turki Muda ini akhirnya berhasil menekan dan memaksa Sultan Abdul Hamid untuk mengembalikan konstitusi dan membuka kembali parlemen. Keadaan ini dengan sendirinya memberi peluang bagi tumbuhnya kebebasan intelektual. Kreativitas intelektual tumbuh subur dengan munculnya perdebatan dan polemik menjadi dasar-dasar ideologi pembaruan Turki Utsmani saat itu. Nah, 3 aliran pembaruan itu muncul dan berkembang di masyarakat. Bisa dilihat balik lagi di slide. Oke teman-teman, itu tadi kan penjelasan mengenai pembaruan Turki Utsmani. Kemudian saya pribadi akan menambahkan bahwa yaitu Turki Utsmani yang berabad-abad menjadi sebuah kerajaan besar dengan peradaban yang cukup tinggi, memadukan budaya-budaya besar Persia, Eropa, dan Arab. Dengan berjalannya waktu, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran sejak abad ke-27 Masehi. Berangsur-angsur daerah kekuasaannya terlepas atau direbut bangsa lain. Sebagai puncaknya, pada abad 20, tepatnya tahun 1923, kerajaan Turki Utsmani ini runtuh. Kekhalifahannya dihapuskan dan diganti dengan Negara Republik. Meski demikian, nama negara tersebut masih menggunakan nama Turki karena nasionalisme mereka sebagai bangsa Turki. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat video penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang mungkin atau kurang greget, kurang benar, mohon dimaafkan. Bye bye.